Baik, sebelum kita lanjutkan acara ini, kami ambil sambil waktunya 1 menit untuk mengajak jemaah yang di belakang dan yang kedua untuk maju ke depan ayah anda dengan kerendahan hati kami, dengan segala hormat nafas dan rasa hormat kami kepada ayah anda. Bapak-bapak yang di luar boleh masuk ke dalam. Kita bikin sub di depan sini, nanti itu ada kamera yang akan lihat nanti di YouTube menjadi syiar dakwah nanti di dunia. Kita lihat kan kalau Tanjung Selor ini cinta dengan majelis Rasulullah, rapinya dulunya bisa ibadah untuk kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gubernur selaku Jakarta Jamin Al-Barokat atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yakni acara intimitah ceramah agama sekaligus donasi wakaf Al-Quran yang akan disampaikan dan dipimpin langsung oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Pada Habib Ahmad Al-Habsyi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para muallimin yang hadir hari ini bersama-sama kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu, tapi percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus hadir bersama kita ada Habibunal Mahbub Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Hadir bersama kita sahabat saya satu kampung dengan saya, sama-sama wong Kito Galo tapi bukan wong Kito Kilo. Dari Palembang, saya dari Palembang, beliau dari Palembang. Beliau teman kecil saya. Jangan main-main, orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Saking kuat kapal selam dimakan. Namanya PT. Habibul Mahbub Al-Habib Muhammad Barakah. Bapak Ibu beruntung tempat ini masih ada anak cucunya Nabi. Saya titipkan 2 hadis sahih dari Nabi. Hadis yang pertama, anak-anakku silakan beli kitab Kanzul Ummat. Saya lupa halamannya, antara halaman 20 sekian atau 90 sekian. Di sana disebutkan ada sebuah hadis Nabi, wahum itrati. Kata Nabi, mereka ini adalah keturunanku. Khuliqu min tinati. Mereka diciptakan Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim. Nabi pastikan celaka dari golongan umatku yang tidak mau mempercayai kemuliaan mereka, yang mendustakan kemuliaan anak cucu. Celaka katanya. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah cinta kepada mereka. Wa man abghadahum abghadahumullah. Siapa yang membenci mereka, Allah akan membenci mereka.
Hadis yang kedua, silakan anak-anakku beli kitab Mustadrak ala Sahihain karya salah seorang ulama Ahlus Sunnah bermadhab Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Saya sampai hafal halaman dan jilid ketiga. Kenapa saya sampai hafal? Karena ini yang sering saya pakai berdebat dengan orang-orang Salafi dan Wahabi yang tidak mempercayai Nabi punya keturunan, katanya. Silakan Anda beli kitab Mustadrak ala Sahihain jilid ketiga halaman 161. Hadis sahih, hadisnya panjang, saya ambil akhirnya. Nabi pernah memberikan sebuah gambaran. Kata Nabi, falau anna rajulan, kalau seandainya, kata Nabi, ada seorang manusia, seorang hamba Allah, safana baina rukni wal maqam, tiap hari ibadahnya nggak tanggung-tanggung. Bapak Ibu tahu di mana? Di depan Ka'bah, antara rukun dan maqam, tempat yang mustajab di depan Ka'bah. Apa kerjaannya? Tiap hari 24 jam fasalla wasal, solat 24 jam. Wasal, siang harinya full, tiap hari berpuasa. Sekali lagi saya ulangi, kurang hebat apa orang ini? Digambarkan Nabi tiap hari ibadah di kota suci, di depan Ka'bah, di mana kebaikan yang dilakukan di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di tempat mustajab, tempat rukun dan maqam, hari-harinya sholat 24 jam, gak pernah tidur sholat. Siangnya tiap hari gak pernah absen puasa. Tapi sayang 1000 sayang, kata Nabi, thumma laqiyallah, dia meninggalkan dunia menghadap Allah, fahuwa muridun li ali baiti Muhammadin, tapi sayang dia mati membawa kebencian kepada anak cucuku. Nabi pastikan dalam hadis sahih apa? Dakhalan nar, dia masuk ke neraka. Itu baru murid, kata ulama, baru benci. Belum mudrik, belum menzalimi, belum mufti, belum memfitnah, belum muktil, belum membunuh, baru punya benci doang. Allah enggak lihat ihsannya, Allah enggak lihat kebaikannya, Allah enggak nilai ibadahnya. Yang Allah ukur adalah kebenciannya. Jujur, betul. Saya pernah tanya dengan guru saya, ulama besar di kota Palembang, Habib, bagaimana, apakah hadis ini berlaku mafhum mukhalafahnya, kebalikannya? Betul, berlaku. Kalau ada orang di antara kita ibadahnya nggak banyak-banyak amat, puasanya nggak sering-sering, betul, tapi dia mati bawa cinta kepada anak cucu Nabi, maka yang Allah lihat adalah cintanya, dosanya pun bisa diampuni Allah. Kenapa? Dia mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak Ibu, ada 100 rahmat yang Allah siapkan, Pak. 1 baru Allah turunkan untuk Nabi Muhammad. 99-nya itu Allah siapkan nanti dipanggil Nabi pada saat hari kiamat. Itulah jatah syafaat dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Jangan lupa kedahsyatan rahmat itu bisa menghapus semua dosa. Orang kalau sudah dapat rahmatnya Allah, yang lain tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu masih ingat kisah pelacur banyak dosa, tiap malam bikin dosa, diampuni oleh Allah, masuk surga gara-gara apa? Dia bisa mencuri rahmat Allah hadir untuknya hanya dengan memberikan seteguk air kepada anjing yang tak usah. Betul? Maka hari ini saya ingatkan, kalau ada Habib yang tidak baik, jangan benci Habibnya. Tapi cukup kita tidak usah ikuti apa keburukannya. Betul? Jangan main-main.
karena di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Mimpi bisa ketemu datuknya kalau cucunya kita zalimi. Betul? Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Hadir juga bersama kita ada Ustaz Fakhrul Razi, ada Ustaz Ma'ruf, nggak pakai amin, Ma'ruf, ada Haji Saiful. Kita doakan dulu yuk orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia ini, guru-guru kita dan semua yang terlibat membantu, memudahkan, mensyiarkan. Walaupun acara hari ini mendadak, hanya hitungan beberapa hari saja, tapi yakinlah ada hikmah di balik ini semua. Kita angkat tangan, kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para guru-guru kita yang masih hidup Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya, Allah lindungi ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Anak-anakku tercinta, saya titipkan ilmu tambahan buat kalian. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telinga kalian mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun. Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya kalau ada yang berdoa kami cuma bilang amin, amin? Apa untungnya? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan yang ikut mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa, doanya nanti diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama. Terlambat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ilmu yang berikutnya saya titipkan buat anak-anakku. Kalau ada pengajian, jangan duduk paling belakang. Duduklah di baris terdepan. Bapak Ibu, saya pastikan belum pernah dengar hadis sahih yang satu ini. Apa fadilah selalu semangat duduk di depan. Bukan cuma sholat harus paling depan, jihad paling depan, membela negara paling depan, dalam kebaikan amar ma'ruf nahi munkar jadilah yang terdepan, urusan belajar jadilah paling depan. Mau tahu manfaatnya apa? Saya hadirkan hadis Nabi. Hadis sahih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Redaksi yang kedua kalimatnya ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah beserta semua para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau semangat berada di saf paling awal. Salawatnya Allah bisa bermakna rahmat untuk dirinya. Salawatnya malaikat jadi ampunan dan doa sampai kiamat tidak akan pernah putus. Rugi kalau pengajian duduk paling belakang, rugi. Gak dapat salawatnya Allah, gak dapat salawatnya para malaikat. Anak-anak jangan kalah dengan orang yang bermaksiat. Coba lihat orang nonton konser musik dan dangdutan, itu rebutan mau nempel dengan biduannya. Masa kita gak mau nempel dengan ustadznya? Padahal yang namanya biduan gak punya jatah bisa ngasih syafaat bagi penontonnya.
Tapi jangan lupa yang namanya ulama punya jatah dari Allah, bisa memberikan syafaat bagi jamaahnya. Yang bisa memberikan syafaat adalah diantaranya satu, anak yang hafal Quran bisa mensyafaati puluhan ahli keluarganya. Yang kedua, teman-teman yang soleh bisa mensyafaati temannya yang lain, dan juga termasuk para ulama. Syafaatul ummah tetap ada prerogatif di tangan Nabi, syafaat yang terbesar. Betul? Jangan kalah dengan orang nonton musik, mereka ada mau paling depan, masa kita giliran pengajian duduk belakang, nanti giliran makan baru duluan. Kita doakan dulu anak-anak kita ini, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Rabbal sallallahu Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi videonya sedang kita tonton bersama-sama. Bapak Ibu, mereka lah yang jadi sponsor safari dakwah saya di Merau, Bulungan, lusa saya di Penajam. Hampir 50 titik acara. Bulan kemarin saya dibawa mereka ke Luwu Timur bersama bupatinya. Ada hampir 50 titik. Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bulan sebelumnya dibawa ke kota Paluku dan sekitarnya. Kadang-kadang saya dibawa mereka habis masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka waktu itu masuk hutan, keluar hutan.